Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Ketak Sumbar. Pemirsa, permasalahan korupsi di Indonesia persoalan pelik yang sulit sekali diselesaikan. Banyak janji-janji dari kepala daerah maupun presiden untuk menuntaskan ini, namun korupsi juga tak ada habisnya di Indonesia, tak berhentinya sampai hari ini pemirsa. Gelaran debat calon presiden malam hari ini juga membahas tentang anti korupsi di Indonesia ini. Lalu dari pembahasan nanti kira-kira dari track record yang ada, siapa yang paling diuntungkan dan siapa capres yang paling anti korupsi pemirsa. Inilah Dialog Ketak Sumbar selengkapnya. Kita angkatkan topik malam hari ini tentang siapa capres yang paling anti korupsi, tanda tanya. Kami hadirkan malam hari ini jubir dari Prabowo Gibran, Bapak Masful. Assalamualaikum Pak Masful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masful telah hadir malam hari ini di studio langsung ini. Ya. Dan saya sapa juga pemirsa hadir melalui Zoom malam hari ini. Beliau adalah Direktur dari Pusako Unan, Bang Charles Simabura. Assalamualaikum Bang Charles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Bang, sehat? Pak Masful. Waalaikumsalam Pak Charles. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Charles telah hadir. Pemirsa, kami juga mengundang jubir dari tim pemenangan Anies dan Caimin, Bapak Muhammad Zurizul Maete. Sepertinya masih dalam perjalanan. Saya langsung kepada Bapak Masful terlebih dahulu. Pak Masful, bagaimana Pak Masful tentang debat malam hari ini? Kita akan membahas tentang anti korupsi dalam perdebatan ini. Kira-kira bagaimana jalannya nanti kira-kira menurut Pak Masful nih? Alhamdulillah, selama Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan 4 tahun terakhir dan Mas Gibran menjadi wali kota hampir 3 tahun, belum pernah ada berurusan dengan pihak penegak hukum dari kedua calon kita ini. Setidaknya itu dulu. Bagaimana langkah untuk pemberantasan korupsi berikutnya? Pak Prabowo punya tekad baik. Apa yang kurang hari ini, apa yang telah dirasakan dalam pemberantasan korupsi, beliau menyampaikan kepada kami bahwa seluruh regulasi-regulasi yang ada itu akan diperbaiki untuk 5 tahun ke depan. Di awal pemerintahan Pak Prabowo, jika beliau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, ini sasaran pertama yang akan diperbaiki. Memperbaiki itu bagaimana? Tidak hanya soal undang-undang, tetapi juga di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, termasuk di tingkat KPK. Pemerintah daerah juga demikian halnya. Karena korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pusat, tetapi juga ada di daerah. Malah ada yang sampai ke tingkat nagari dalam hal bantuan-bantuan pemerintah pusat yang sampai ke nagari dan desa di Indonesia. Itu pun dilakukan dengan korupsi juga. Oleh karena itu, pada langkah awal ini, dalam debat Capres, saya kira komitmen Prabowo Gibran itu jelas nanti akan disampaikan dalam debat pada malam hari ini. Kebetulan Padang TV hari ini juga menyambung dan kami juga menyampaikan hal yang demikian. Setidaknya dalam hal pemberantasan korupsi, kita lihat selama ini di Sumatera Barat saja, dalam muatan lokal kita lihat itu tebang pilih itu terjadinya di tingkat penyidikan, bukan di tingkat pengadilan. Misalnya di calon tersangkanya itu pada mulanya ada 5 orang dalam sebuah korupsi misalnya, tapi yang naik ke pengadilan itu jadi 3. Bagaimana yang 2 lagi? Itu disebut oleh masyarakat 86-kan. Itu yang terjadi. Pemerintahan calon presiden Prabowo Gibran sudah tahu tentang ini, tentang celah-celah untuk tebang pilih tentang pemberantasan korupsi. Begitu juga sistem dalam hal penegakan hukum kita hari ini juga perlu adanya regulasi perbaikan. Insya Allah KUHP yang baru akan berlaku nanti setidaknya pada tahun 2025, sudah dalam pemerintahan baru, itu akan mencerminkan penegakan hukum baru di Indonesia. Tentu ada juga nanti KUHP juga harus dilakukan perbaikan terhadap hal ini, karena KUHP kita sudah berlaku sejak tahun 84 yang lalu, sudah puluhan tahun juga di Indonesia ini. Jadi Pak Masful sangat optimis ya, bahwasanya akan diuntukkan sekali Pak Prabowo karena track record dan juga perjalanan
karirnya, seperti itu. Ya. Baik, saya sapa juga telah hadir pemirsa malam hari ini jubir dari tim Anies Caimin, Maete Zurizul. Halo, Assalamualaikum Maete, berjumpa kembali malam hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Maete. Saya langsung kepada Maete sebelum saya lempar kepada Bang Charles tentunya. Maete, tentang perdebatan dari calon presiden malam hari ini membahas tentang hukum, HAM, dan juga salah satunya adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kira-kira dari perdebatan nanti, bagaimana jalannya dari Anies? Ya, terima kasih Indah Okta. Bang Masbul, sehat Bang? Sehat. Jadi, nah kalau kita bicara menarik sebetulnya, karena korupsi ini memang nyata-nyata sudah memiskinkan masyarakat Indonesia, tidak bisa dipungkiri. Membangun Indonesia dengan memberantas korupsi itu suatu hal yang menarik untuk Indonesia ke depan. Kita melihat Anies itu bukan dengan melihat apa visi misi dia ke depan. Kalau itu kan bisa dibuat sedemikian rupa, bisa dikarang sedemikian rupa. Tapi memang harus dilihat jejak dari apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Bahwa Anies pernah menjadi pejabat publik, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, itu menjadi catatan bagi masyarakat, bagi persepsi publik tentang sosok seorang Anies. Nah, di awal kepemimpinan beliau itu sebetulnya beliau itu sangat seorang gubernur dengan tekanan yang paling tinggi sebetulnya. Baru beberapa bulan setelah dilantik itu sudah di salah satu media Mata Najwa itu kita melihat viral itu Anies dipertanyakan tentang apakah Anda akan memberhentikan reklamasi atau meneruskan. Nah, di situ bahwa korupsi itu bukan hanya untuk menguntungkan pribadi tapi juga menguntungkan orang lain. Nah, ketika itu dilanjutkan artinya Anies sudah memberikan peluang untuk menguntungkan orang lain. Di situ bahkan diancam oleh salah satu Menko, salah satu menteri, kita sebut saja namanya LBP, menyampaikan jangan suka-suka Anda Republik ini, ya, bahwa Republik ini tidak boleh ada orang yang melarang investasi segala macam. Bukan melarang investasi, tapi ada sistem yang AMDAL-nya belum selesai, ada yang harus ketegasan dari pemimpin itu untuk menghentikan atau melanjutkan. Nah, ketika siapa yang dari Mata Najwa Siwat mengatakan itu, apakah Anda akan melanjutkan atau tidak? Anies dengan tegas mengatakan, saya tetap menghentikan reklamasi. Nah, itu poin saya di situ. Bahwa beliau sangat tegas, tidak peduli siapapun, apapun background dari seseorang itu, dia tegas menyampaikan bahwa dia akan hentikan itu reklamasi. Itu poin saya tentang. Lalu melihat ada potensi korupsi di sana, begitu? Iya, bahwa korupsi itu kan bukan hanya walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari suatu proyek nasional, tapi ketika proyek itu merugikan atau menguntungkan orang lain, nah itu dianggap korupsi. Walaupun misalnya di proyek food estate itu tidak ada pemimpin yang mengeluarkan proyek di kementerian itu, dia tidak mendapatkan keuntungan di situ. Tapi ketika food estate itu menguntungkan orang yang melaksanakan proyek itu, nah itu bagian dari korupsi karena dia memakai uang negara di situ. Nah, Anies dari waktu berjalan, saya melihat ditambah lagi dia berada menjadi oposisi dari pemerintah, satu-satunya gubernur mungkin yang lebih banyak dilihat, jangankan untuk miliaran, 100 juta pun Anies ada korupsi, nah itu akan dihajar oleh pemerintah. Nah, terbukti ketika Anies mendaftar di KPU, artinya apa? Artinya itu sudah membuktikan kepada publik dia clear and clean. Apa jejak digitalnya lagi? 2018 itu Anies mendapatkan penghargaan dari KPK itu 3, zaman ketua KPK-nya Pak Agus. Yang pertama, dia mendapatkan penghargaan itu dari KPK tentang laporan LHKPN. Artinya Anies dianggap pejabat yang clear
dalam harta kekayaan melaporkan kepada KPK. Yang kedua apa? Yang kedua, Anies mendapatkan penghargaan dalam kategori mendapatkan imbalan dari orang ini, gratifikasi namanya. Dia mengembalikan uang-uang yang dianggap gratifikasi itu sampai 28 miliar. Nah, itu KPK berikan penghargaan kepada Anies. Dan yang ketiga, dia mendapatkan penghargaan dalam pelayanan publik berbasis anti korupsi. Nah, ini sebagai bukti bagi masyarakat bahwa ketika Anies mendaftar di KPU, dia benar-benar calon pemimpin yang clear dan clean dari masalah korupsi. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak dipanggil KPK dulu. Ya, bagus bagi kita, bagus Caimin dipanggil KPK, Anies dipanggil KPK, artinya bukti bahwa memang beliau itu clear dan clean. Nah, bagi yang tidak, dia tetap menjadi persepsi publik hari ini. Dia tetap diperbincangkan publik hari ini karena tidak clear. Sekalipun tidak terbukti sekarang. Sekalipun gitu ya? tidak dipanggil karena memang siapa yang berani memanggil. Baik, Kira gitu. Baik. Saya kembali kepada Pak Masful sebelum saya lempar kepada Bang Charles. Bagaimana Pak Masful? Ternyata tidak cukup dengan track record yang baik saja, memang butuh prestasi dengan laporan-laporan yang ada, apresiasi-apresiasi dengan lembaga anti korupsi juga perlu ternyata Pak. Bagaimana dari Prabowo dan Gibran sendiri ini? Prabowo Gibran selama menjabat Menhan dan wali kota di Solo itu, yang pertama LHKPN-nya itu dilaporkan, dua-duanya melaporkan sejak awal, termasuk dalam pendaftaran calon presiden kemarin. Yang kedua, jangankan menjadi calon tersangka, menjadi saksi pun dalam penegakan hukum di Kemenhan kah atau di Solo kah, belum pernah menjadi saksi pun belum. Saksi itu ada potensi berarti? Menjadi saksi ada peningkatan menjadi calon tersangka. Begitu kira-kira yang selama ini terjadi di KPK, baik itu di Kejaksaan Agung juga demikian halnya. Kalau soal clean, barangkali pasangan ini yang paling clean dan clear terhadap hal itu. Kenapa begitu? Buktinya sampai hari ini dari 5 tahun, hampir 5 tahun dalam perjalanan dia memerintah di Kemenhan itu, belum pernah ada panggilan menjadi saksi sekalipun, apalagi menjadi calon tersangka. Oleh karena itu barangkali kenapa Prabowo ini jauh hari memang bercita-cita untuk menjadi calon, dia sangat hati-hati menggunakan anggaran belanja negara itu disampaikan kepada kami itu. Dalam rapat-rapat disampaikan, sangat hati-hati, kepada bawahnya pun disampaikan juga demikian. Presiden berpesan, hati-hati menggunakan uang negara, tentukan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, begitu kira-kira apanya. Makanya bersih sampai hari ini. Dan pemeriksaan BPK terhadap Kemenhan itu, tidak ada temuan dari 4 tahun terakhir ini. Tinggallah tahun yang kelima lah, tahun 2024 ini. Itu kira-kira. Baik, artinya di saat ada salah satu pasangan calon yang dipanggil itu sudah cukup mencoreng nama berarti Pak Masful. Menurut Pak Masful bagaimana? Saya nak mau buka lah. Misalnya seperti Muhaimin, kenapa dia tidak bisa menjadi menteri pada tahun 2019 itu? Baik. Kakaknya yang menggantikan menjadi menteri di Kementerian Desa Tertinggal itu, karena ada surat dari KPK kepada Presiden. Karena seluruh calon-calon menteri itu, Presiden meminta semacam rapor dari KPK. Muhaimin salah satu mendapat lampu kuning pada waktu itu. Baik. Itu makanya selaku ketua partai beliau tidak menjadi menteri, maka dimasukkanlah kakaknya menjadi menteri itu. Oke, baik. Saya kembalikan Mete. Bagaimana Mete? Karena memang sempat dipanggil dan sempat ada potensi seperti itu. Ya, orang yang disangkakan korupsi, kalau dia adalah bagian dari penguasa, itu bagi kami hal yang biasa. Ya, ketika dia tidak dipanggil KPK dan dia adalah bagian dari grand design kekuasaan, bagi kami itu nggak aneh, malah aneh kalau dia dipanggil oleh KPK. Oke. Tapi ada orang yang oposisi melawan kepemerintahan, dia mengatakan
pemerintahan ini tidak baik, nah itu baru luar biasa. Artinya, Jadi ada dua hal yang berbeda di sini ya. Ya, kalau misalnya dalam percaturan politik itu kan memang menjadikan Anies sebagai calon presiden saja itu suatu hal yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Karena isu sebelumnya itu bahwa capres ini Anies tidak akan bisa menjadi capres. Bahkan ada yang sampai taruhan dengan taruhan Alphard ya, bahwa Anies itu akan memakai rompi oren ya, dan itu menjadi deg-degan masyarakat. Yang akan menjadi capres itu adalah al presiden man gitu. Nah, ternyata terbukti dia bisa lewat dari jarum yang sangat luar biasa itu. Nah, itu suatu hal bahwa dia clear and clean untuk permasalahan korupsi ini. Berbeda dengan orang yang menjadi bagian atau grand design dari kekuasaan ke depan. Nah, tentu itu ada sedikit. Ya mungkin Okta akan tahu lah, kita nggak perlu jelaskan ini lagi lah. Bagaimana cerita Pak Agus Raharjo mengatakan bahwa ini Pak Lurah dia intervensi kepada KPK. Ini kan sudah menjadi suatu persepsi publik, suatu pengetahuan publik. Tidak mungkin seorang Agus itu dengan dia sebagai mantan ketua KPK dia berbicara itu kalau tidak memang ada buktinya. Artinya bahwa memang intervensi itu memang nyata-nyata ada bahkan untuk mentersangkakan Anies juga memakan korban, bahwa penyidiknya harus berhenti ya, begitu kuat tapi ada kekuatan lain. Nah, mungkin kami menilainya ini kekuatan yang di atas, membuat Tuhan memperlihatkan sekarang bahwa orang yang ingin mentersangkakan Anies itu, nah terbukti dia sekarang jadi tersangka. Ini kan sudah menjadi orang-orang Sumatera Barat terutama sudah paham lah dengan itu. Itu kita untuk mengkampanyekan itu nggak perlu lagi karena sudah ada dalam otak. Oke, baik. Jadi yang bagian dari penguasa ini cenderung dilindungi begitu ya, Mete ya? Ya, kita tidak. Makanya tidak diperiksa. Ya, kita penyanderaan itu kan bagian dari konsep politik Machiavelli. Bahwa ketika ingin berkuasa lebih itu ada orang-orang yang harus disandra. Baik. Ini sudah gabungan konsep politik yang memang untuk meneruskan kekuasaan status quo itu tentu ada strategi-strategi yang dalam kategori negatif dan ada yang positif. Kalau positif dia tingkatkan kinerjanya. Tapi dalam konteks negatif, bagaimana orang-orang yang akan menjadi saingan atau bagaimana orang-orang yang di sekeliling yang memungkinkan untuk disandra. Baik. Supaya apapun keputusan politik itu bisa dikuasai. Nah, itu yang dinamakan penyanderaan politik. Saya lempar kepada Bang Charles terlebih dahulu. Bang Charles, bagaimana Bang Charles dari track record yang ada dari ketiga pasangan calon ini, siapa sebenarnya yang dari kacamata Bang Charles yang paling diuntungkan dalam hal ini? Baik, terima kasih. Ini saya harus berbagi ruang sambil nonton debat, sambil dengar juga Bang Zul dan juga Bang Masful bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mestinya kita nonton dulu, baru kita komentar. Ini sambil komen, sambil ngomong juga kita kan, sambil nonton juga. Tadi apa yang diceritakan oleh Bang Zul dan Bang Masful itu kan persepsi beliau sebagai masing-masing jubir di tingkat provinsi. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat, yang kita baca itu adalah dokumen visi misi masing-masing. Nah, kalau saya lihat, sebenarnya itu relatif lebih sama, bicara tentang pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, penegakan hukum, kemudian juga supremasi hukum, lalu juga penyelesaian HAM masa lalu dan yang lain-lain, penguatan institusi kepolisian dan juga kejaksaan. Sebenarnya di momen debat ini kita mau mendengar ya strategi yang lebih konkret dari apa yang kemudian sudah ditulis dalam visi misi itu. Misalnya pemberantasan korupsi. Kita tahu IPK kita itu sekarang kan turun ya. Dari zaman Pak Jokowi ini kembali ke IPK 34. Angka 34 itu kita peringkat 110 sekarang. Artinya dulu angka ini diperoleh pada saat awal-awal pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014. Jadi 2014 itu IPK kita itu
indeks persepsi kita itu 34, lalu setelah 9 tahun memimpin Indonesia, angka itu balik lagi ke 34 begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau ya masing-masing capres ini mau memperbaiki, itu apa langkah yang bisa dilakukan? Begitu. Itu satu. Yang kedua, misalnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pak Jokowi itu sudah bikin kemarin ada semacam tim yang kemudian penyelesaian non-litigasi atau penyelesaian di luar jalur hukum dengan memberikan upaya rekonsiliasi kepada korban dan juga pelaku, dan itu memberikan kompensasi. Nah, ini seperti apa penyelesaian? Lalu juga bagaimana dengan misalnya dugaan-dugaan pelanggaran yang lain, pelanggaran HAM yang lain, misalnya ada penggusuran. Nggak usah jauh-jauh, kita di Sumatera Barat misalnya kan juga terjadi kemarin apa yang terjadi di Bungus misalnya, bukan Bungus, Air Bangi, ya, itu menjadi salah satu PR juga. Lalu apa yang terjadi di Rempang misalnya, lalu apa yang terjadi di Wadas, ya, lalu pernah juga Semen Indonesia dan yang lain-lain, termasuk kekerasan yang kemudian masih berlangsung juga di Papua pada hari itu. Nah, itu seperti apa? Jadi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan juga mencegah pelanggaran HAM masa datang, ya, kekerasan oleh aparat, dan juga upaya tadi yang sudah disinggung sebenarnya, penegakan hukum yang tumpul ke bawah, ya gitu, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, yang ketiga misalnya isu reformasi birokrasi, karena ini temanya pemerintahan, bagaimana relasi pemerintah pusat dan daerah. Kita merasakan, ya, Pak Maspo mungkin juga bisa merasakan, Bang Zul juga, sekarang itu kan kondisi kita itu agak sentralitis lah, menuju ke sentralisasi kekuasaan. Nah, gimana misalnya kemarin ya sempat dihebohkan dengan usulan Gubernur DKI mau ditunjuk oleh Presiden. Ini bagi saya warning bagi kita semua, ya. Jangan-jangan ini akan menjadi salah satu langkah awal untuk semua gubernur itu bakal ditunjuk oleh gubernur, oleh Presiden begitu. Jadi ini juga sebenarnya mesti juga dilihat. Makanya kemudian kalau ditanya yang lebih profiling, ya, saya barusan nyimak juga debat ini, itu tetap juga masih umum ya, Pak Prabowo kemudian menegaskan berantas korupsi begitu. Lalu juga Pak Anies juga memberikan contoh, termasuk juga Pak Ganjar, ya, bagaimana ketimpangan ketidakadilan terjadi di beberapa kasus kemarin yang konkret itu. Tapi sebenarnya yang bisa dielaborasi lebih lanjut itu ya, bagaimana visi misi ini bisa dibedakan. Nah, kalau background-nya saya rasa memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tadi Bang Masmur sudah cerita tentang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Nah, semestinya ini yang kemudian diuji ya di dalam debat ini. Seperti apa keberhasilan itu? Jangan hanya menjadi konsumsi lingkungan pertahanan saja. Dulu katanya kan berhasil menyelamatkan anggaran negara sampai 50 triliun. Seperti apa itu penyelamatan itu, kan begitu. Lalu juga kita harus ingat anggaran pertahanan kita itu sekarang termasuk yang terbesar, masuk 3 besar juga di dalam APBN kita, ya, belanja pertahanan kita. Dan selama ini kan juga ada beberapa indikasi korupsi ya di dalam tubuh pertahanan kita, terutama dalam pengadaan senjata dan juga perlengkapan angkatan perang. Nah, ini bagaimana strateginya? Kalau memang ini kemudian berhasil dan ini mestinya dieksplorasi dan menjadi benchmarking atau contoh bagi kementerian lembaga lain kalau memang ini bisa dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap sebagai track record yang baik. Tapi memang kita harus jujur ya, Pak Prabowo kan sampai hari ini catatan terhadap dugaan pelanggaran HAM masa lalunya itu kan masih membayang beliau, ya. Dan itu memang menjadi mungkin bagi saya salah satu titik lemahnya. Makanya kemudian harus ditutupi dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Masmur, yang bisa dielaborasi lebih lanjut. Kalau terkait dengan Anies dan Caimin, ya memang keduanya kan sempat dalam tanda petik, ya tadi Bang Zul sudah mengatakan disandra lah oleh KPK, ya, diancam maka dipanggil-panggil ya menjelang deklarasi kemarin. Tapi secara hukum kan kita suka tidak suka, keduanya kan sampai hari ini tidak pernah kemudian secara sah ya ditetapkan apakah sebagai tersangka atau yang lain. Yang jelas pemanggilan oleh KPK itu ya biasa-biasa saja. Tapi memang kemudian yang kita mestinya dikelirkan juga oleh KPK kan, jangan kemudian orang disandra seperti itu. Lalu, nah ini yang sebenarnya saya mau mention. Kalau tema ini kan kita harus jujur ya bahwa ini kan tema pemerintahan kemudian hukum. Nah, capres nomor 3 itu kan dan cawapres itu kan dua-duanya sarjana hukum. Jadi dua-duanya sarjana hukum. Ganjar itu sarjana hukum, Pak Mahfud itu sarjana hukum. Nah, makanya kemudian kalau secara substantif tema mestinya mereka lebih menguasai detail-detailnya begitu. Makanya ini yang kemudian mestinya di-challenge gitu ya. Sebagai orang yang pernah di pemerintahan, apa yang sudah dia lakukan dalam aspek pemerintahan itu misalnya.
dulu Ganjar waktu dia di di Jawa Tengah misalnya kan, apa prestasi-prestasi beliau di bidang hukum itu. Tapi saya kan memang timnya nggak hadir ya. Lalu kemudian Pak Mahfud sendiri, beliau kan hari ini adalah Menko Polhukam. Nah, mestinya kan itu yang mungkin juga bisa dieksplorasi lebih lanjut dalam debat. Kalau saya ditanya, memang secara background kita jujur mengakui tema hari ini sebenarnya memang lebih kuat ya, mestinya itu pasangan nomor 3 karena temanya itu memang terkait dengan hukum, pemerintahan, politik, demokrasi, dan lain-lain. Dua-duanya ini punya background itu. Tapi bukan kemudian tidak untuk kemungkinan juga kemampuan nilai, karena memang kita bukan mencari pakar hukum di sini ya, tapi mencari orang yang kemudian memahami kepemerintahan, hukum, dan yang lain itu. Makanya kemudian harus di challenge masing-masing. Kalau dia sudah melakukan apa yang sudah dilakukan, prestasi seperti apa. Kalau dia belum melakukan, kira-kira desain yang berbeda itu dari calon-calon yang lain itu seperti apa. Saya pikir seperti itu yang kemudian mungkin bisa dilihat. Baik, tadi kan tentang hukum Bang Charles. Kalau dari track record dari kesemua calon ini, secara keseluruhan per masing-masing nomornya, siapa yang paling anti korupsi dari track record yang ada, Bang Charles? Apakah juga pasangan nomor 3? Kalau gimana mau mengatakan ya siapa yang paling anti korupsi? Karena nanti dibilang preferensinya nanti ke salah satu calon. Tapi saya jujur secara objektif kan, yang punya background hukum itu ya, yang punya background hukum itu kan hanya 2, yaitu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Lalu apakah mereka menjadi yang paling anti korupsi? Nah, ini yang kemudian sebenarnya perlu kita urai lebih lanjut. Jadi saya tidak mau juga menyampaikan itu ya. Tapi kalau bicara tentang apa yang dilakukan Pak Mahfud kemarin, misalnya membongkar 300-an triliun ya, dan dugaan pencucian uang, itu kan sebenarnya juga mesti dikejar juga ya, seperti apa penyelesaiannya sekarang begitu. Jadi kalaupun itu dianggap prestasi ya harus dilihat juga selesainya seperti apa. Tapi lalu juga kita harus juga men-challenge beliau ya, karena beliau bagian dari pemerintahan hari ini yang juga kemudian kita harus akui ya ada pelemahan terhadap KPK di era pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang, di mana kemudian revisi undang-undang KPK dan kemudian berujung ya bukan hanya pimpinan KPK yang jadi tersangka sekarang itu Bang. Sebelumnya sudah ada juga pimpinan KPK yang diberhentikan ya atau mengundurkan diri dia karena tersangkut masalah etik, yaitu Ibu Lili Pintauli itu. Dan kemudian hari ini kan sebenarnya jadi udah 2 orang ya, pimpinan KPK hasil pilihan dari Pak Jokowi di pemerintahan ini, yang kemudian Menko Polhukamnya itu Pak Mahfud. Jadi saya pikir kita bisa lihat balancing. Tapi akhirnya memang kemudian harus digali ya sejauh mana kemudian posisi beliau sebagai Menko Polhukam, posisi Ganjar sebagai gubernur ya, itu harus dimunculkan prestasi seperti ini. Nah, publik bisa menilai misalnya Prof. Mahfud kan terkenal sepertinya garang gitu ya, dianggap garang dalam konteks pemberantasan korupsi karena memang isu-isu yang dekat dengan isu hukum dan pemberantasan korupsi itu memang bidang beliau gitu. Tapi bisa Prabowo bagaimana? Prabowo ya tadi disampaikan oleh Bang Maswul, misalnya prestasi beliau dalam konteks misalnya kalau memang benar ya menyelamatkan uang negara yang di anggaran pertahanan yang katanya itu sampai 50 triliun itu. Termasuk juga Aniesnya. Bagaimana beliau juga kan punya prestasi juga ya di dalam konteks penataan pemerintahan di DKI. Jadi pernah dapat penghargaan juga dari KPK. Itu juga prestasi. Jadi makanya kita bisa melihat masing-masing, tapi dengan porsinya masing-masing itu. Karena nggak mungkin kita memaksakan, memaksa misalnya Anies sudah berapa koruptor yang dia penjarakan, nggak mungkin kan, kewenangan dia. Termasuk juga Mahfud MD nggak mungkin. Termasuk juga Pak Prabowo juga. Tapi ada upaya pencegahankah yang dilakukan? Ada upaya kemudian penataan regulasikah dalam rangka mencegah itu? Atau ada upaya juga misalnya untuk bongkar-bongkar ya, atau bersih-bersih institusi masing-masing dalam konteks untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi. Baik, oke. Saya kembalikan Pak Maswul, apalagi kekuatan dari tim Ganjar, tim dari Prabowo dan Gibran sendiri nih, dari apa yang disampaikan oleh Bang Charles tadi, prediksinya kalau dari segi background nih ya, pasangan nomor 3 mereka keduanya hukum. Untuk persoalan hukum bagaimana dari tim Prabowo dan Gibran sendiri? Pak Prabowo juga telah menyampaikan, andainya beliau terpilih menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden, langkah awal pertama itu memang seperti yang disampaikan Pak Charles itu adalah di bidang hukum. Karena memang indeks kita sedang turun hari ini. Tadi Pak Charles menyatakan bahwa komisi oner dari KPK itu pilihan Pak Jokowi. Sebetulnya bukan pilihan Jokowi. Itu kan sejak dulu KPK ini dibentuk, itu ada pansel yang menseleksi. Dari mana pansel itu mendapatkan nama? Ketika mereka mendaftar di seluruh Indonesia, ada 82 orang yang mendaftar di calon KPK, lalu pansel menseleksi menjadi 10.
Kemudian DPR Komisi 3 lah yang memutuskan menjadi 5 dan Presiden hanya menandatangani untuk 5 itu. Siapa yang memilih dari 5 ini adalah ada satu ini untuk jadi ketua adalah yang 5 ini. Firly, kita bergeser sedikit. Firly sejak awal memang sudah bermasalah, tapi ada kekuatan lain yang melakukan agar Firly terpilih menjadi ketua KPK. Ada dari mana? Dari Komisi 3, dari partai mana? Saya tidak akan sebutkan. Firly wajib terpilih menjadi ketua KPK. Inilah mungkin yang diatur pada mulanya, sehingga ini yang jadi soal. Oleh karena itu, ke depan ini adalah salah satu cerminan dari Pak Prabowo untuk memperbaiki langkah celah-celah yang seperti ini tidak akan terulang. Satu. Yang kedua, mungkin kalau dikatakan hari ini undang-undang KPK yang dirubah pada 3 tahun yang lalu itu akan dikembalikan kepada posisi semula kalau memang itu harus diperbaiki. Tapi yang harus kita ingat, kata Pak Prabowo, bukan hanya pelaku korupsi saja yang harus kita tindak, tetapi regulasi terhadap pemberantasannya bagaimana agar orang tidak melakukan di tingkat proyek, di tingkat penggunaan anggaran, di tingkat daerah sampai kepada wali negari. Berapa banyak kepala desa, wali negari kita di Sumatera Barat yang juga berurusan dengan korupsi ini. Coba bayangkan, nanti kalau dibiarkan akan seperti ini terus-menerus, kata Pak Prabowo, bisa-bisa penjara ini akan penuh bukan oleh penjahat kriminalitas, koruptor, tetapi adalah koruptor. Berapa mirisnya bangsa ini. Ini langkah awal untuk beliau menjadi presiden, itu yang akan diperbaiki. Concernnya kepada hukum, gitu pada ya? hukum ya. Bagaimana, Mete? Bagaimana dari tim Anies dan Caimin sendiri ini menyikapi dari pasangan nomor 3, mereka benar-benar menguasai hukum, merupakan lulusan hukum juga keduanya, Anies dan Caimin. Ini kan kita hidup sekarang kan di Republik Penyamun ya. Apa lagi bisa kita mau memanis-maniskan keadaan sekarang ya? Karena memang negeri ini bahkan salah seorang pejabat mengatakan bahwa andai korupsi tambang itu tuh bisa dibersihkan, itu masing-masing rakyat Indonesia itu bisa dapat 1 bulannya 20 juta, seluruh rakyat Indonesia. Ini kan gila ini. Jadi negara berada di negara sang penyamun ini kan memang butuh power yang kuat. Nah, yang dilihat itu bukan sosok presidennya saja, tapi yang dilihat oleh masyarakat itu masyarakat yang cerdas, termasuk masyarakat yang kalangan menengah ke bawah juga harus sudah paham sekarang bahwa apapun pilihan mereka itu bukan hanya permasalahan dia seorang presiden, dia sarjana hukum atau tidak, tapi siapa orang di belakang mereka. Ya, apa hutang budi yang dia dapatkan dari orang-orang, ya, sampai ke situ ininya. Nah, sekarang kalau kita lihat indeks persepsi, indeks korupsi, tadi Pak Charles sudah menyampaikan dari ini sudah menjadi 34 sekarang gitu. Itu kita sekarang dari negara-negara ASEAN saja, kita itu nomor 7 dari 11 negara ASEAN. Nomor 7 kita, di bawah Timur Leste lagi, kan itu kacau negara penyamun ini. Ya, di bawah Malaysia, sebetulnya dulu sudah hampir kita mau ini gesek, mau mendekati apa yang dilakukan Singapura. Nah, termasuk juga pengaruh dengan demokrasi. Semakin kuat demokrasi, korupsi itu biasanya bisa semakin ditekan. Nah, demokrasi kita, indeks demokrasi kita juga turun sekarang. Ya, turun sekarang. Nah, yang ketiga itu indeks dari kebebasan berbicara, kebebasan pers juga sekarang turun. Nah, karena elemen-elemen ini yang salah satu juga yang menjadi bagian dari memproteksi atau bagaimana korupsi ini bisa ditekan ketika kebebasan pers semakin tinggi, ketika demokrasinya semakin tinggi. Tapi ini kan tidak terjadi sekarang. Nah, Pak Anies pernah berbicara bahwa alasan kenapa orang korupsi, kenapa terjadi banyak korupsi di Indonesia ini sementara masyarakat kita miskin, sementara masyarakat kita untuk membeli 1 liter beras pun susah, tapi kenapa tetap ada korupsi? Yang pertama, ini Pak Anies bilang ya, yang pertama itu
ada orang yang memang apa yang dia terima itu tidak cukup untuk 1 bulan. Jadi banyak sekarang pegawai, banyak sekarang dia kebutuhan dia itu hanya sampai tanggal 15. Terus apa yang dia lakukan dari tanggal 15 sampai 30? Ini akumulasi dari koruptor-koruptor yang juga kecil-kecil ini kan juga harus menjadi perhatian dari pemerintah. Bahwa dia juga menguras dana negara di sini, bahwa tidak bisa kita pungkiri banyak dari pegawai-pegawai rendahan begitu dia jadi pegawai SK-nya ditaruh di bank, ya, terus dia menghidupi dari mana lagi, ya, karena tidak cukup. Nah, itu yang pertama, karena memang kebutuhan. Yang kedua, karena kerakusan. Nah, ini yang paling berbahaya. Banyak orang-orang yang sudah kaya, yang sudah banyak uang, tapi dia rakus. Dia ingin menimbun kekayaan itu supaya, dan dia senang melihat orang itu miskin. Karena begini, dalam konsep politik orang yang zolim itu, ya, dia akan senang kalau masyarakat itu miskin. Sebab dengan masyarakat miskin dia bisa beli itu suara dengan sembako. Itu sifat-sifat penguasa zolim. Baik, oke. Nah, ini bentar dulu, dia ada 3. Ini karena kerakusan, ya. Baik. Ini yang paling bahaya. Dia sudah kaya, dia rakus. Nah, yang ketiga, penyebab orang korupsi itu karena sistem. Nah, itu yang saya katakan tadi, ketika KPK waktu itu zaman Pak Agus tidak bisa diintervensi, Pak Agus mengatakan undang-undang, maka direvisilah undang-undang KPK ini. Sistem yang dirusak. Ketika sistem dirusak, ya bagaimana kita mau memberantas korupsi? Sistem itu betul yang sudah dirusak dengan dibolehkannya presiden mengintervensi. Kalau presidennya itu misalnya positif, itu bagus, ya, bahwa koruptor. Nah, ketika dikatakan kita mau nusa kambangkan, bukan masalah dia di penjara nusa kambangan atau tidak, bukan masalah dia dijauh, bukan begitu. Tapi apakah Anies bertekad undang-undang perampasan aset bahwa koruptor itu harus dimiskinkan? Ambil semua asetnya. Oh, dia punya tanah, ambil tanah. Dia punya gedung. Dan uang yang terkumpul itu, nah, itu dijadikan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, disitulah visinya jelas. Artinya, para paslon yang menguasai, punya gagasan konsep hukum yang kuat di atas kertas gitu, tidak ada jaminan mereka tidak bagus dalam penanganan korupsi nanti gitu, Mete? Tidak, mau sarjana hukum, mau master hukum, mau profesor hukum, nggak ada urusan. Ketika lingkaran yang akan mengintervensi dia, ketika dia berhutang budi dengan siapa di baliknya, itu habis. Baik. Apa sehebat apapun dia. Baik. Masalah Wardas bukan kita lihat dia itu seorang koruptor, tapi ketika oligark menghantam dia, apa yang dia mau buat? Seidealis apapun dia, ketika dia berhutang budi dengan oligark. Nah, ini yang berbahaya di Republik ini. Nah, masyarakat kan bisa menilai siapa sekarang yang dikelilingi oleh para cukong-cukong, para oligark itu, siapa yang dikelilingi oleh itu. Nah, itu yang berbahaya untuk Republik ini ke depan. Karena apa? Karena poin yang kedua tadi, kerakusan di situ ada karena sistem yang dirusak. Jadi bukan masalah capres ini dia sarjana, bukan seperti itu. Tapi saya lihat juga apa yang terjadi. Kalau menurun berarti siapapun yang menjadi capres, yang menjadi bagian dari kekuasaan hari ini, dia menjadi bagian dari permasalahan kenapa indeks korupsi itu turun. Nah, gitu, oke. Pak Masful bagaimana? Ada jaminan atau tidak bagus di atas kertas secara keilmuan, konsep dan gagasan hukumnya linear nanti implementasinya saat sudah terpilih menjadi presiden? Yang pertama itu nanti ketika presiden manapun yang terpilih, itu DPR itu jangan sampai menyandera. Undang-undang perampasan aset yang sudah 2 tahun disampaikan kepada DPR dan sudah selesai, tinggal hanya ketok palu. Siapa yang menghalangi? Para ketua umum partai politik. Tunda dulu, sehingga mereka yang di praksi-praksi yang ada di dewan itu tidak berdaya menahan permintaan dari para ketua umum ini. Bisakah pemerintah melakukan hal yang untuk mendesak itu? Tidak juga, karena kewenangannya terletak di DPR. Ke depan DPR ini, partai politik inilah yang perlu disadarkan lebih awal untuk membuat berbagai regulasi-regulasi yang akan Indonesia untuk baik, Indonesia untuk maju dan seterusnya. Oleh karena itu barangkali presiden ke depan harus melakukan
terobosan-terobosan yang kuat. Maksudnya apa? Ketika disandera oleh DPR, ketika disandera oleh para ketua umum, sampaikan kepada di tengah-tengah masyarakat agar para ketua umum ini kapok seperti undang-undang perampasan aset yang belum sampai hari ini diselesaikan. Presiden sudah berulang kali, kalau tidak salah 7 kali Presiden meminta perampasan aset. Tahu enggak? Seorang tersangka apabila dia meninggal dunia, habislah pidananya. Kalau undang-undang perampasan aset itu ada, hartanya bisa diambil meskipun dia sudah meninggal mete. Ya. Meskipun dia sudah meninggal, asetnya bisa diambil. Itu yang ditakutkan oleh siapa? Oleh kita yang ada di Jakarta itu. Bukan presiden tidak mau, sangat mau. Itu salah satu contoh. Kemudian berbagai regulasi lainnya dengan sistem pemerintahan daerah saja sejak Indonesia ini lahir mungkin sudah ada 16 undang-undang yang lahir untuk meregulasi pemerintah daerah kita ini. Sejak reformasi lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 74 itu sampai hari ini sudah berapa undang-undang untuk memperbaiki pemerintah daerah ini. Toh ternyata belum juga berhasil. Tetap seperti ini. Tidak ada jaminan berarti Pak Masol ya? Belum ada jaminan. Cuma presiden harus berusaha tidak tidur untuk penegakan hukum. Itu yang penting. Oke. Saya kembali kepada Bang Charles. Bang Charles, bagaimana sebenarnya? Apakah ada linearitas? Maksud saya ada kaitannya di saat mereka menguasai persoalan hukum, gagasan dan konsepnya, mereka juga akan berhasil dalam penanganan hukum dan korupsi nanti saat mereka jadi presiden? Ya, tadi kan ditanya ya, dalam konteks tema debat kali ini, di konteks tema debat ya, bukan apa yang akan mereka lakukan. Bahwa karena temanya bidang hukum, pemerintah dan pemberantasan korupsi, background-nya, pertanyaannya tadi kan background-nya yang kuat siapa? Satu ada yang background secara akademik, ya keilmuan, sarjananya itu 2, sarjana hukum. Lalu yang berikutnya apakah tidak punya background? Punya juga. Pak Prabowo punya background di pemerintahan, Kemenhan. Pak Anies juga punya background di pemerintahan, gubernur. Termasuk Pak Amin juga ya, Pak Caimin juga punya. Beliau kan ketua PKB ya. Termasuk juga Pak Prabowo juga ketua Gerindra. Lalu juga ada wakilnya, wali kota kan gitu. Nah, background ini sebenarnya kemudian kita adu gitu ya, kita adu. Lalu secara akademik memang harus kita akui yang terakhir ya nomor 3 itu memang punya background sarjana hukum dan profesor hukum gitu. Makanya kemudian apalagi beliau juga orang pemerintahan ya saat ini yang berkuasa. Nah, tinggal di challenge saja apa sudah dilakukan dan juga Caimin itu ketua partai. Nah, pernah nggak ketua partai itu kemudian bersuara ya setelah presiden mengatakan bahwa perampasan aset ini harus segera dibahas? Nggak juga gitu. Ketua partai itu diam juga. Beliau sebagai ketua partai juga nggak terlalu progresif. Bagaimana dengan tadi komitmen dari Anies yang disampaikan oleh Bang Zul tadi ya. Beliau saya baca di dalam visi misi memang menyebutkan gitu ya. Tapi kan apa daya juga kalau kemudian ketua partai nggak menginstruksikan gitu. Nah, ketua partainya siapa? Pak Surya Paloh misalnya. Lalu termasuk juga Muhaimin juga sendiri kan begitu. Bu Mega. Nah, Bu Mega juga ada di situ ya kan. Nah, di dalam koalisi itu yang di Ganjar dan Mahfud. Tapi kan sampai hari ini kan semuanya nggak ada. Jadi saya khawatir jangan-jangan memang nggak nyambung ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh masing-masing capres itu, ya notabene sebagian mereka itu juga adalah ketua-ketua partai yang semestinya sudah terekam kemarin. Jadi saya membayangkan misalnya begini, Caimin sudah pernah mengatakan bahwa dia komit dengan itu, sudah perintahkan fraksi PKB. Pak Prabowo juga begitu, saya selaku ketua umum partai sudah perintahkan fraksi Gerindra untuk membahas ini. Yang kemudian juga yang lainnya, PDIP dan yang lain-lain. Nah, baru di situ connect ya. Jadi makanya kemudian saya khawatir ya apa yang kemudian diimajinasikan oleh capres-cawapres itu ya, apalagi kemudian kemarin juga konteks perampasan aset sudah ada keinginan presiden untuk misalkan cuma yang macet kan itu seperti disampaikan oleh Pak Masud. Makanya tidak bisa berjalan sendiri juga begitu ya. Jadi background keilmuan tadi, background pengalaman tadi itu menjadi nilai plus, nilai tambah mereka ya. Seakan mereka kemudian akan lebih unggul. Nah, tapi ujiannya bagaimana? Ya itu tadi kita lihat track record-nya juga gitu kan. Masing-masing termasuk juga sejauh mana tawaran-tawaran baru yang mereka berikan. Ya hari ini misalnya kan capres ini background-nya. Tawaran baru yang mereka berikan
kalau mereka nanti jadi presiden, nah selama ini saya jadi menteri saya sudah lakukan ini, saya jadi Menhan sudah lakukan ini, saya sudah jadi gubernur sudah lakukan ini, saya sebagai ketua partai sudah lakukan ini, karena ada isu demokrasi juga di sini yang kemudian juga dibahas. Jadi bagi saya semuanya kalau mau di-compare ya, tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini yang kemudian lagi-lagi ya saya setuju tidak ada jaminan background itu kemudian bisa. Kenapa? Karena memang yang kerjanya juga nggak kerja sendiri begitu. Baik, oke. Jadi memang sekalipun bagus secara teori gitu ya, atau apa yang sudah dilakukan selama gini, ini, Okta, tidak ada jaminan, Pak Charles. Kalau kita berharap aja kepada teori, kan teori itu kan menjadi bingkai ya, praktik-praktik ketatanegaraan itu. Jadi saya meyakini kalau memang kemudian teorinya kuat gitu ya, setidak-tidaknya dia bisa memberi bingkai itu ditopang ya oleh dukungan politik, baru jadi dia. Jadi kalau hanya keinginan politik ansih, nggak ada background teorinya, itu akhirnya seperti yang Bang Zul katakan tadi, aburadul kan semuanya gitu ya, semaunya kekuasaan saja begitu. Diintervensi semuanya, ya. Ada kemudian KPK yang diintervensi, regulasinya diubah dan segala macam. Tapi kalau ada basis teori yang digunakan, pemahaman keilmuan yang dipakai gitu ya, setidaknya itu menjadi koridor bagi mereka. Tapi keilmuan saja yang dimiliki, kalau kemudian nggak punya support politik kan juga nggak bakal jadi begitu. Jadi saya pikir ini memang kemudian kalau dalam konteks ketatanegaraannya, baik secara praktik maupun secara politik gitu ya, kita harus akui ada yang memang lebih unggul secara teori, tapi memang kemudian tidak akan bisa jalan bekerja kalau memang background ataupun dukungan politiknya juga nggak ada. Gitu. Termasuk juga ya kalau komitmennya kuat gitu ya, meskipun tidak punya background teori yang kuat ya, pemahaman bidang hukum saya yakin semuanya punya lah gitu, karena semuanya kan sudah tim gitu ya, ada tim seperti Bang Maskul dan juga Bang Zul yang kemudian bisa membisikkan isu daerah seperti apa. Nah, komitmen ini yang penting kita jaga gitu ya. Nah, komitmen ini kan teruji dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Itu aja tinggal dibongkar gitu. Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana pemirsa konsep hukum dan konsep pemberantasan korupsi secara global dari masing-masing tim ini? Kita akan bahas lengkapnya di segmen kedua. Tetap bersama kami, Dialog Tak Sumbar akan segera kembali. Noted. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. RSUD MZen Paidan mencatat setidaknya terdapat 1,6 miliar rupiah tunggakan yang berasal dari pasien bermasalah. KPU Kota Padang mencatat lebih dari 50% DPT Kota Padang merupakan pemilih muda. Partisipasi pemilih muda tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024, yaitu 80%. Sebelumnya, untuk mengurangi hempasan ombak, masyarakat secara swadaya memasang karung berisi pasir untuk mengurangi pengikisan. Namun hal itu tidak pernah bertahan lama. Petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat mengeluhkan anjloknya harga TBS sawit. Pasalnya hasil yang didapat tidak lagi bisa diimbangi biaya perawatan. Meski demikian, sejumlah pengendara roda 2 masih nekat melalui jembatan yang terlihat sudah keropos ini. Selain berkerat, kondisi lantai jembatan juga sudah terlihat banyak yang berlubang. Di tengah tingginya intensitas hujan, genangan air meluap ke rumah sebagian warga di daerah tersebut. Salah satunya rumah dan warung milik Warni yang berada di depan Mapolres Agam ini.
Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik seputar dunia olahraga di Sumatera Barat. Sebanyak 28 orang atlet dari Kota Tangah Taekwondo Club, 11 atlet dari perwakilan Balai Gadang Taekwondo Fighter berhasil mendapatkan 3 emas, 8 perak, dan 1 perunggu. Di Gorang Agam ini, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan bola, spot untuk lari, bola voli, dan juga berbagai spot lainnya. Menjadi tahanan yang berada di balik jeruji penjara tidak membuat warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Muaro Padang kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Berbekal pengalaman menjadi atlet, seorang warga binaan membagikan keahliannya dalam olahraga pencaksilat ke para sesama warga binaan. Kebakaran menghanguskan gedung bekas Kanwil Pajak DJP Sumbar Jambi di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara pada Minggu pagi. Korban ditemukan Rabu siang dalam kondisi meninggal dunia, berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kapal yang ditumpangi korban karam. Seorang pelaku pencabulan anak di Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Ketak Sumbar. Kita masih membahas topik malam hari ini, siapa capres yang paling anti korupsi. Tadi sempat terputus pemirsa, seperti apa gagasan dan konsep hukum dan juga anti korupsi secara global dari masing-masing calon ini. Maete, dari Anies Caimin sendiri, ya, tadi, apa konsep yang dibawa secara global? Saya menjelaskan tadi bahwa alasan kenapa orang korupsi itu yang pertama itu karena biaya hidup dia itu hanya mencukupi sampai tanggal 15. Artinya di sini gagasan dari Anies itu bagaimana pegawai-pegawai rendahan ini, guru honor yang terima gaji sekali 3 bulan, nah itu sudah karena dia guru, dia merasakan penderitaan guru. Jadi yang dilakukan oleh Anies bahwa gaji orang yang menjadi guru, menjadi pegawai rendahan itu dinaikkan. Itu yang pertama. Supaya dia tidak, karena tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tanggal 15 sampai tanggal 30 itu tercukupi, dan salah satu korupsi juga bisa ditekan. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, bagaimana orang-orang yang rakus karena kerakusan, korupsi terjadi karena kerakusan. Nah itu dengan orang-orang korupsi, orang-orang yang rakus itu yang paling dia takut, koruptor yang paling ditakuti mereka itu kan ketika dia miskin. Dia mau dipenjara 4 tahun bagi dia biasa saja. Ya. Tapi Cadangannya masih banyak. Ketika dia setelah keluar dari penjara, uang yang dia korupsi itu tetap untuk dia. Dia jadi media darling sekarang kan, kan kacau gitu kan. Dia masuk TV lagi seolah-olah dia sudah kayak nabi palsu pula, dia berbicara tentang ini gitu kan. Nggak ada rasa malu, dan dia kemiskinan yang diderita oleh masyarakat tidak membalik kepada kemiskinan yang dia juga harus harus merasakan bagaimana menjadi orang miskin itu maksudnya. Nah itu untuk orang-orang yang rakus. Yang ketika sistem dikembalikan bahwa KPK memang harus independen, bahwa Kejaksaan Agung memang harus independen, dan juga Polri juga tidak boleh mendapatkan intervensi dari kekuasaan. Nah inilah yang menjadi suatu perjuangan dari seorang Anies, dan yang bisa memperjuangkan itu hanya orang-orang ibarat membersihkan halaman yang kotor harus dengan sapu yang bersih, Okta. Tidak bisa kita membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang juga kotor, akhirnya ya tetap kotor. Kalau toh kotornya kurang tapi tetap kotor. Artinya juga menempatkan orang-orang yang tepat gitu ya, Mete ya, orang-orang yang benar. Karena menjadi pemimpin itu kan sebetulnya ada pertanggungjawaban dia dunia dan akhirat. Kita tidak mempolitisir agama dalam politik gitu ya, bahwa siapapun pemimpin di samping dia takut dengan hukuman, takut dia ditangkap, dia juga harus takut dengan yang di atas. Nah kami menyimpulkan dari capres-capres yang ada itu, Anies adalah orang yang sangat takut dengan baik dunia maupun akhirat. Nah kami meyakini itu. Kan boleh saja ya, dengan basic
keluarga dia, dengan basic keagamaan beliau, kita sangat meyakini bahwa dia orang yang tidak ingin melihat masyarakat menangis. Dia orang yang tidak ingin. Nah, itu dibuktikan ketika rumah masyarakat dihancurkan oleh zaman Ahok, dia bangun lagi. Dia tidak mau. Dia punya hati nurani karena dia menjadi pemimpin bukan hanya untuk dunia, tapi dia juga mempunyai keimanan berat memang. Karena ini kan menjadi pemimpin di sarang penyamun ini kan butuh apa ya? Butuh kekuatan dari yang di atas juga untuk membersihkan republik ini. Nah, itu yang kita yakin. Oke, baik. Banyak gagasan yang dibawa sebenarnya untuk konsep dan pemberantasan korupsi. Bagaimana pula dengan Prabowo Gibran, Pak Masfur? Apa gagasan konsep yang dibawa untuk anti korupsi? Penempatan orang dalam pemerintahan Pak Jokowi hari ini kurang apa? Wakil Menkumham yang hari ini Profesor dari UGM itu ya. Dari siapa dia tidak masih terlibat. Menteri Pertanian dari gubernur 2 kali, dari bupati seterusnya kena juga. Firly Bahuri 3 bintang dari Kapolda, Kabakam dan seterusnya kena juga. Itu orang. Sistemnya sudah dibangun belum? Regulasinya sudah dibangun belum? Inilah tugas pertama Prabowo ketika di awal pemerintahannya nanti. Makanya diperlukan dukungan politik dari DPR RI untuk menggolkan seluruh regulasi-regulasi itu. Nggak bisa hanya dengan orang. Orang bersih sudah dilakukan. Tetapi setelah dia masuk ke dalam itu, ketika sistem tidak mengatur, akhirnya mereka terlibat. Berapa risinya kita melihat seorang profesor hari ini, wakil menteri Hukum-Ham, guru besar di salah satu perguruan tinggi ternama, terlibat korupsi hanya 7 miliar dalam bentuk gratifikasi dan seterusnya. Kurang apa profesor itu? Risih kita mendengarnya. Itu sudah orang baik. Kemudian tentang gaji ini, sudah berapa kali pemerintah menaikkan gaji? Sudah sering. Gaji yang ke-13 macam-macam. Justru kenaikan gaji itu berdampak kepada dunia usaha. Ketika gaji pegawai dinaikkan, dunia usaha juga harus menaikkan gaji. Sementara usahanya sedang saja. Jadi berdampak. Jadi itu pun harus dihitung. Ada uang di negara ini, gaji pegawai disejahterakan. Tidak bisa seperti itu. Dampaknya juga kepada pegawai perusahaan-perusahaan yang ribuan ini. Ini agak berseberangan dengan tim Anies ini, Mete. Bagaimana, Mete? Tidak melulu tentang menyejahterakan pegawai gitu ya? Gini. Ini kan yang pertama itu kan memang presidennya dulu, leadernya dulu. Kalau kekuatan di parlemen ini yang biasa ketika Anies misalnya menjadi presiden, nah itu biasanya ketika kongres partai-partai itu jadi orang Anies. Partai itu juga bisa menjadi, karena memang kan ada partai yang tidak mau jadi oposisi gitu ya. Tapi ketika presidennya ini bergabung tapi ikut apa yang saya mau dan ya apa yang saya mau tentang pemberantasan korupsi ya, artinya di parlemen pun yang ditakutkan seperti Bang Masfur bilang tadi itu akan terjawab ya, bahwa setelah Anies menjadi presiden bahwa 50+1 di parlemen itu akan dikuasai Anies, itu sudah suatu hal yang sudah pasti gitu ya. Wah ini apa Korea yang Balelo ini udah hilang dari peredaran ini. Nah itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua, bahwa dari capres-capres yang ada sekarang itu siapa yang berani didesak oleh berani dia masuk ke kandang harimau, ke kampus-kampus kayak anak muda. Bahkan Anies itu diteror sama pendukung-pendukung Ganjar di suatu dialog dengan kampus-kampus itu siapa. Dari situ bisa dinilai. Kenapa? Karena ada pepatah orang tua kita dulu ya, berani karena jujur, takut karena salah. Nah, kenapa Anies itu berani? Karena dia yakin dia tidak melakukan apapun di masa lalunya, dan dia berani masuk ke kampus dan dia sampaikan apa, termasuk saya pendukung Ganjar, saya mau nanyakan ini. Oh dia berani dia.
untuk menjawab siapapun yang ingin mendowngrade dia dalam forum-forum itu. Kenapa? Karena itu orang-orang ibarat ameh oktai ku ameh udah pelambek kare artinya sangat rugilah bangsa Indonesia ini ketika orang baik, orang yang dari segi aspek apapun, dari religiusnya, dari keilmuannya, dari performannya, ya, sangat rugi bangsa Indonesia bila ini pemimpin tidak kita amanahkan kepada seorang Anies Baswedan ini. Karena kita kan juga sebagai bangsa Indonesia kita bangga kita punya pemimpin. Karena apa? Pemimpin itu dia harus menjadi teladan, ya. Kenapa orang korupsi? Dia lihat pemimpinnya juga korupsi. Kenapa ada anggota yang korupsi? Nah, makanya dari kepala itu, ibaratnya ikan itu kan busuk dari kepala. Kalau kepalanya udah busuk, udah jangan makan lagi sampai ke ekornya. Berarti udah busuk. Itu yang terjadi sekarang. Tapi kepala ini bersih, udah ke bawahnya juga bersih. Nah, itu yang diharapkan oleh masyarakat. Saya berpikir begini, apa alasan masyarakat untuk memilih seseorang? Ya, untuk keadaan Indonesia hari ini satu saja cukup. Cari pemimpin yang dia bersih dari korupsi, yang dia kita yakini tidak akan melakukan korupsi, dia dari segi apapun dia mempunyai kompetensi. Nah, yang paling penting sekali adalah bahwa memilih pemimpin itu atau pemilu ini kan kita bukan mencari orang yang paling sempurna, tidak. Tapi kita tapi kita menghalangi orang jahat untuk berkuasa. Itu pemilu itu. Jadi pemilu ini kita tidak melihat orang yang paling sempurna, tidak ada, nobody is perfect. Ya, no perfect in the world, bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tapi dengan pemilu ini kita berusaha menghambat orang jahat untuk berkuasa. Baik, oke. Saya kembalikan kepada Bang Charles. Halo Bang Charles. Bang Charles masih bergabung? Oke. Baik, saya kembali Mete lagi. Saya jemput lagi apa yang saya tanyakan tadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Masful, bahwasannya kesejahteraan yang dijanjikan kepada para pegawai bawahan ini tidak selalu baik untuk dampak ekonomi dan lainnya, Mete. Bagaimana, Mete, untuk memberantas korupsi ini? Tidak, karena kan ketika indeks korupsi itu ditekan, akhirnya APBD itu bisa dimanfaatkan untuk betul-betul kesejahteraan masyarakat. Ya jelas, sebab yang belanja market itu bergerak kan ketika ada pegawai-pegawai ini belanja, ketika ada konsumsi, ya ada demand dan supply di situ. Itu yang menggerakkan ekonomi kan begitu. Kenapa ekonomi nggak bergerak? Ya uang yang akan dibayarkan oleh pegawai-pegawai yang gajinya kecil tadi itu nggak ada lagi. Itu yang membuat ekonomi itu tidak bergerak. Itu yang menyebabkan pengangguran ini bertambah. Dan itu yang menyebabkan masyarakat hari ini dia akan pilih orang yang kasih sembako, karena dia tidak punya uang. Dia untuk beli beras 1 liter pun dia nggak ada uang. Nah, itu yang membuat indeks demokrasi itu terus menurun. Nah, memang banyak lah beberapa negara kapital, negara penjajah zaman dahulu itu kan dia berusaha membodohkan masyarakatnya. Ya, Aceh, karena di Aceh ada gas, dia bodohkan masyarakat Aceh. Karena kalau masyarakatnya pintar, Irian karena dia punya emas di situ, dia bodohkan masyarakat Irian. Karena ketika masyarakatnya pintar, itu akan mengusik dia merampas aset-aset daerah itu. Itu yang terjadi di negara penyamun sekarang. Pak Masful, di saat para pegawai bawahan diberikan kesejahteraan lebih seperti yang disampaikan oleh Maite tadi, apakah ini bisa menekan angka korupsi atau tidak, Pak Masful? Soal pegawai, itu ada aturan. Pegawai honor daerah nggak bisa dibayarkan dengan APBN. Itu ada aturan. Regulasi, kembali ke regulasi. Jangkauan APBN itu hanya sampai kepada pegawai negeri. Pegawai daerah yang honor-honoran itu tanggung jawab daerah. Kita bertanya kepada kabupaten kota di Sumatera Barat, berapa kemampuan APBD-nya untuk menambah gaji-gaji mereka itu? Sulit jawabannya. Kenapa? Terbatas. Kenapa? Belanja langsung, belanja tidak langsung itu juga diatur sedemikian rupa berdasarkan regulasi. Itu satu. Kita bisa, teori tidak pernah salah. Yang salah itu adalah praktek selama ini. Mana ada teori salah? Dosen-dosen kita mengajarkan di perguruan tinggi itu dengan teori-teorinya. Tapi ketika mereka berpraktek,
di birokrasi, itu yang jadi salah. Ini perlu dilakukan regulasi yang terbaik itu bagaimana. Inilah langkah-langkah presiden yang sedang berdialog untuk 2 bulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Perang TV hari ini juga akan disampaikan kepada presiden kita terpilih. Kalau Prabowo terpilih, saya akan sampaikan ini. Kalau yang lain terpilih, Mete juga akan menyampaikan hal yang sama. Jangan kita diam nanti. Karena kita sudah berhadapan dengan masyarakat, apa yang kita bicarakan hari ini. Kan banyak juga ditonton ini. Akan juga ditonton oleh lewat YouTube dan seterusnya. Nah, jadi bukan sedikit. Jadi, apa yang saya sampaikan ini adalah penyampaian dari calon presiden juga ini. Karena kami juga diberitahu tentang langkah-langkah dari visi misi presiden itu, juga kami diberitahu dan kami pelajari visi misinya itu. Dan setiap pertemuan-pertemuan ini juga akan kami lakukan. Makanya nanti ketika beliau terpilih, aspirasi masyarakat yang sedang dan tengah berkembang itu, kita tidak segan-segan juga menyampaikan kepada presiden terpilih, mengingatkan agar segala kekurangan yang terjadi hari ini akan diperbaiki untuk 5 tahun yang akan datang. Singkatnya, kalau kita boleh elaborasi lagi Pak Masful, seperti apa? Kalau Pak Ente juga punya konsep regulasi yang mesti diperbaiki, sistem yang mesti diperbaiki. Dari Prabowo Gibran sendiri, sistem yang seperti apa Pak Masful? Misalnya, KUHP kita tahun 2025 yang akan datang, 3 tahun sejak diundangkan, itu diberlakukan, itu satu. KUHP. KUHP kita undang-undang hukum acara pidana, apa sejak tahun 84 sampai hari ini belum pernah dilakukan perbaikan. Itu dilakukan perubahan. Undang-undang pemerintah daerah itu perlu dilakukan peninjauan terhadap itu. Begitu juga di tempat-tempat lain, di seluruh kementerian itu kan diatur dari semuanya dengan undang-undang. Di mana celah korupsi itu terjadi, itu yang akan dipersempit nanti. Ini kan korupsi ini sama juga dengan zaman Nabi, di zaman jahiliyahnya dulu deh. Di mana-mana korupsi itu ada ketika celahnya ada. Karena korupsi itu kan, kejahatan itu muncul kan karena niat. Ya baru ada kesempatan. Kalau kesempatan ada, niatnya tidak ada. Jadi antara niat dan kesempatan itu sangat berbarengan. Kenapa kesempatan itu ada? Regulasinya lemah. Dari tim Anies sendiri, sistem dan regulasi seperti apa? Presiden itu yang nggak bisa dia buat. Dia mau gaji honor, mau ini apa yang tidak bisa dibuat oleh seorang presiden. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu. APBN itu diatur dengan undang. Gini Bang Masful, jalan sekarang, ini jalan kabupaten, ini jalan provinsi, tidak boleh APBN. Nah, presiden bikin impres. Makanya sekarang ada impres yang bisa membangun jalan kabupaten, didanai oleh dana APBN. Itu boleh kan sekarang, ya. Terus bagaimana caranya karena ini kan bukan lagi permasalahan hak seseorang atau kewajiban negara. Bahwa ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan di sini. Bahwa guru-guru honor itu dia mengajar bahkan ada yang saya dengar dia sekali 3 bulan dia terima. Ini kan sudah sudah menjolimi dari para pendidik. Ini yang terjadi hari ini. Tinggal presidennya punya kemauan tidak? Apa yang tidak bisa? Undang-undang Mahkamah Konstitusi aja dirubah, apalagi untuk gaji honor, nggak bisa. Tidak, penggunaan keuangan negara itu, penggunaan keuangan negara tidak semudah itu Pak Masful ya? Nggak semudah itu. Ada regulasinya dulu, baru bisa. Seperti jalan yang rusak di Lampung. Ini Pak Masful, dalam APBN itu kan ada namanya gini, membuat itu kayak membalikkan telapak tangan, nggak bisa. Kita berada dalam aturan negara. Ada DAU, ada DAK. Nah kalau memang ini kan bisa melalui DAK-nya ditambah. Nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Ditambahkan di situ untuk apa yang kan ada kewenangan ada. Nanti Mete kalau terpilih menjadi anggota DPR baru tahu tentang kewenangan. Makanya dibikin regulasi, Baik, regulasinya seperti apa? Tidak bisa diatur. Bisa dirubah di mahkamah, masalah gaji itu honor, satu. Yang kedua, makan masyarakat, makan dari guru, gaji dari ini nggak bisa dirubah. Seluruh APBN itu diberikan kepada daerah, habis uang itu. APBN kita cuma 3.300 triliun. Mete, boleh dielaborasi lagi Mete, sistem regulasi seperti apa nanti yang akan diterapkan oleh tim Anies dan Caimin ini? Iya, itu yang dikatakan tadi. Dulu tidak boleh, ini jalannya rusak, tidak boleh, ini kewenangan daerah, tidak ada dana kabupaten kota. Nah, dengan impres, itu jalan kabupaten itu bisa dibikin dengan APBN. Artinya apa?
Artinya apapun tergantung niat dari pemimpinnya. Dia mau membantu guru-guru honor ini atau tidak, itu aja. Tapi kalau dia mau bangun dulu IKN, yang penting bagi dia IKN itu kan bangunan mati. Itu bangunan yang akan diisi oleh orang-orang berdasi. Dia mempunyai gedung baru, sementara ini manusianya tidak difikirkan. Jadi membangun negara itu ada namanya skala prioritas. Bukan berarti misalnya kan Anies tidak setuju dengan IKN. P3K namanya. Tapi ada skala prioritas. Bahwa ada orang anak-anak sekarang seperti di Mentawai, ada anak-anak sekarang yang harus berjalan sampai 5 kilo untuk ke SMA. Ya, kenapa nggak asrama di SMA itu dulu dibangun? Supaya anak-anak itu tidak lagi dia menyeberangi laut, dia berjalan dengan tidak pakai sepatu untuk sekolah. Artinya, bikin sekolah berasrama di Mentawai itu gitu. Artinya birokrasi regulasi yang susah itu dengan impres bisa terjawab semua gitu, Mate. Bilang tadi, nggak bisa itu. Aturan Mahkamah Konstitusi aja bisa dirubah, umur capres, umur cawapres, masa undang-undang untuk honor guru. Nah, ada presiden yang merubah itu. Nggak ada hubungan dengan presiden. Contohnya seperti itu gitu ya, Mate. Ada presiden. Saya kembalikan Pak Masul, bagaimana Pak Masul? Apa? Ya, tentang apa yang disampaikan Mbak Ente tadi, harusnya regulasi birokrasi yang susah itu bisa saja dengan impres. Mete Zulizo menyampaikan dengan teori-teori. Semuanya dengan teori. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak bisa. Kayak anak beraturan negara ini. Mudah-mudahan saya berdoa juga nih Mete ini terpilih jadi baru tahu dia setelah dia ada di dalam. Saya pernah mencoba ada di dalam, baru terasa. Tadinya apa? Saya kira APBD Sumatera Barat ini 100 triliun. Ketika jalan buruk ke sini, saya menyumbang waktu sebelum menjadi anggota dewan, sumpah serapah saya keluarkan kepada bupati, wali kota. Tetapi setelah saya masuk, benar juga jalan itu buruk. Jadi logikanya gitu. Jadi begitu kita ini cara berpikir. Berapa anggaran yang tersedia, berapa APBD yang tersedia, berapa APBN. Tahu enggak? APBN kita ini itu setengah dari APBN satu kementerian di Amerika Serikat. Coba bayangkan, belum banyak uang kita. Jadi kita bagi-bagi aja, kita bayar-bayar saja. Guru honor, ingat tuh dalam undang-undang sekarang, 2024 stop seluruh honor di Indonesia. Undang-undangnya sudah lahir. Makanya di P3K kan. Apa tujuannya? Terus kenapa? Selama ini di Indonesia, siapa yang menjadi tim sukses, itu anaknya menjadi pegawai honor di tempat dia menjadi tim sukses itu. Ini yang meledak. Undang-undang sudah keluar. Tahun 2024 berakhir pegawai honor nih. 2025 tidak ada lagi pegawai honor di Republik ini. Satu pun ada. Jadi APBN Indonesia ini 1% dari Amerika. Sedikit maksudnya, Bang. Masih sedikit kita. Bangun IKN lagi. Boleh. Udah tahu dana sedikit. Boleh. Brazil saja yang di bawah kita indeks anunya pindah negaranya itu. Saya logikakan sedikit ya. Saya logikakan sedikit. Maksudnya itu begini. PKS kan memang setuju dengan IKN pindah tuh pas itu. Sebentar Bang Masrul. Jadi saya logikakan. Bang Masrul bilang tadi kan itu kewenangan dari daerah, bupati wali kota untuk honor. Nah, yang tadinya dana dibangun oleh APBD kota kabupaten itu dibangun oleh pusat. Dibangun oleh APBN, artinya dana yang tadinya akan dipakai oleh kabupaten kota untuk membangun jalan, ya, nah itu dibayarkan oleh APBN dengan impres tadi yang sudah berjalan. Nah, uang inilah yang bisa untuk mensejahterakan honor, boleh nggak kompensasi begitu? Boleh. Loh, kenapa tidak? Nggak boleh. Kata Bang Masrul, tapi hari ini sudah lahir undang-undang. Pegawai honor tahun 24 ini berakhir. Bentar dulu, kita luruskan biar nggak miss ya. Tadi Bang Masrul itu kan kewenangan kabupaten kota. Ya, kewenangan. Ya. Nah, kenapa tidak itu dilakukan oleh PBN? Misalnya, oleh PBN. Ini presiden kita bicara. Nggak bisa seperti itu bernegara. Lah bahwa presiden bisa merubah undang-undang merubah peraturan di DPR ini kan itu bisa dilakukan oleh ini presiden. Ada intervensi dari beliau gitu Pak Mate. Nggak bisa seperti itu. Kewenangan ini kan bertingkat. Ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat, kan bertingkat kita. Nggak serta-merta seluruhnya kepada presiden, nggak serta-merta juga harus ke bupati. Gaji pegawai negeri sipil seluruh Indonesia dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada tingkat-tingkatannya, itu makanya APBD kabupaten. Terus kalau undang-undangnya menguntungkan presiden dirubah, seperti undang-undang KPK, undang-undang yang untuk
kesejahteraan kapan guru KPK honor tidak bisa. Kapan itu logikanya nggak masuk. Kapan presiden merubah undang-undang MK? Kapan presiden coba catat? Oke. Nah ada itu. Baik, kecuali waktu yang terbatas. Mohon maaf Pak Masful, Maite, kita sudah keluar dari topik sepertinya. Kita membahas pemberantasan korupsi dan hukum. Singkatnya, apa yang mesti kita lakukan ini supaya presiden yang dihasilkan nanti, baik itu dari Anies dan juga Bapak Prabowo, itu bisa dengan konsep dan gagasan yang kuat untuk hukum dan juga pemberantasan korupsi ini? Singkatnya. Ya kembalikan KPK independen. Itu yang pertama ya. Ya, terus gaji dari pegawai itu memang harus ditingkatkan. Baik. Karena akumulasi dari jutaan jumlah pegawai itu dia korupsi juga, itu akan juga akan menggerogoti keuangan negara. Baik. Terus izin, nah ini yang paling tinggi itu di sini adalah makelar izin tambang. Nah ini yang paling berbahaya sekarang, yang menguntungkan pihak asing, yang menguntungkan konglomerasi yang ada di Indonesia. Ya, nah itu kalau memang betul-betul bahkan ada satu orang yang menguasai 37.000 hektar sawit yang ada di yang ada di Riau. Nah triliunan dia merugikan keuangan negara. Nah hal-hal seperti ini hanya bisa dibersihkan oleh sapu yang bersih. Tapi kalau orang yang menjadi bagian dari masa lalu, kalau memang bagian dari masa lalu mungkin sudah beres sekarang hal-hal yang begitu. Nah tapi harus orang-orang yang, makanya gini, Budi Ari mengatakan begini, ini kalau bukan kita yang presiden, dia mengakui, ini kalau bukan kita yang presiden, ya, ini kita Korea ini masuk penjara, ini kita semua. Oh dia mengakui karena menyadari kondisi hari ini. Oke, gitu. Baik. Pak Masful, apa yang ingin disampaikan? Gagasan seperti apa yang harus ada, Pak Masful? Singkat. Yang pertama, regulasi. Segala kelemahan yang terjadi hari ini sudah menjadi catatan besar oleh Prabowo Gibran untuk diperbaiki ke depan. Cukup dengan regulasi sistem saja gitu Pak Masful. Iya, sistemnya dulu. Baik. Terima kasih banyak Pak Masful, terima kasih Maite. Ya. Oke, tidak cukup dengan orang. Karena waktu yang terbatas, kita bahas di lain kesempatan nanti Pak. Iya, kita bahas bahwa guru honor yang dihentikan sekarang bisa diaktifkan lagi dengan undang-undang gitu. Baik. Pemirsa, inilah dialog kita siapa capres yang paling anti korupsi. Semoga menjadi pembelajaran bersama bagi kita untuk memilih pasangan calon yang benar-benar siap merubah Indonesia ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya Oktavriel beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.